Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama kembali ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini nak, kita akan coba belajar. Ya, ada soal yang tadi di share Zaim ya. Kita coba bahas. Aduh, bentar. Ya ini soalnya. eh Soalnya sebuah kerucut ya, sebuah kerucut terletak di dalam tabung seperti gambar yang ada berikut ini gitu kan. Nah, kemudian apa yang menjadi inti pertanyaannya? Dikatakan di sini ya, tentukanlah perbandingan antara luas permukaan tabung dengan apa? Luas permukaan kerucut ya. Nah, jadi di sini anak-anak sekalian ya, untuk kerucut, untuk kerucut karena yang ditanya luas permukaannya. Untuk kerucut, jadi kerucut itu bentuknya dia memiliki alas tetapi tidak memiliki tutup ya, berbeda dengan tabung. Maka di sini untuk kerucut itu ada dua luasan. Yang pertama adalah luas alas ya, dan kemudian luas selimut ya, luas selimut. Di mana untuk alas karena kerucut bentuknya lingkaran, maka luas alasnya bisa kita hitung dengan persamaan luas lingkaran karena bentuknya lingkaran. Rumusnya menjadi PRS. Maaf ya, PR kuadrat. PR kuadrat. Jadi luasnya PR kuadrat. Untuk kasus P-nya biarkan saja nah ya. PR kuadrat. Di sini kasusnya ketika diameter lingkarannya adalah 12, maka jari-jarinya setengah dari 12. Maka di sini nak kita bisa nyatakan ya, luas alasnya menjadi PR kuadrat. Pi dikali 6 dikuadratkan. Sehingga luas alasnya menjadi 36 pi. Nah, saya rasa ini sudah paham ya. Nah, sekarang untuk selimut kerucut. Untuk selimut kerucut, luas selimut kerucut dinyatakan dengan persamaan pi RS. Di mana S itu adalah sisi miringnya. Nah, kita pakai bantuan segitiga siku-siku. Nah, selalu nih ya, segitiga siku-siku ya. Di mana alasnya ya berbentuk lingkaran. Jadi di sini langsung pas tengah tegak lurus terhadap titik pusatnya ya. Maka bagian alasnya itu sebanding dengan jari-jarinya. Panjang jari-jarinya 6 atau alasnya ya. Tingginya 8. Nah, ini dia nih. Tingginya 8. Maka berdasarkan konsep yang sudah kita ulang-ulang ya. Kalau ada segitiga itu kembalikan kepada triple Pitagoras. Di mana 6 dan 8 akan membentuk pasangan triple Pitagoras ya. Kalau sisi miringnya 10. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5, 3 4 5, kelipatan jadi 6, 8, 10. Maka nilai S-nya sama dengan 10. Sehingga luas selimut kerucut menjadi pi kali jari-jarinya R 6 dikali sisi miringnya 10. Maka luas selimut kerucut menjadi 60 pi. Sehingga luas dari seluruh permukaan kerucut adalah luas selimut kerucut ditambahkan dengan luas alas kerucut. 60 pi ditambah 36 pi menjadi 96 pi. Nah, itu untuk menghitung luas permukaan kerucut 96 pi. Nah, sekarang untuk tabung ya. Berbeda halnya dari kerucut ya. Kalau tabung tidak hanya memiliki alas tapi dia juga memiliki tutup.
Nah, dia punya tutup. Kalau tadi untuk menghitung berapa luas dari permukaan kerucut, kita hanya menghitung luas selimut ditambah sebuah luas alasnya. Maka untuk luas permukaan tabung ya, luas selimut tabung ditambah 2 kali luas alasnya. Ya, 2 kali luas alasnya. Nah, kenapa demikian? Kenapa 2 kali luas alasnya? Iya, karena dia tidak hanya punya alas, juga punya tutup. Maka alhamdulillah untuk luas alasnya seperti luas kerucut. Sudah dihitung tadi ya. 2 kali 36 pi. Makanya pi-nya tidak perlu diubah. Apakah itu menjadi 22/7 atau 3,14 nggak perlu diubah. Nah, sementara luas dari selimut tabung ya dinyatakan sebagai keliling dari lingkaran bagian bawah atau atas, rumusnya 2 pi r, 2 pi r dikali tingginya. Ya, 2 pi r dikali tingginya. Berarti jadi jari-jari tadi ya kita kembalikannya 2 kali pi kali 6 kali 8 ditambah 2 kali 36, 72 pi. Maka totalnya menjadi 2 kali 6, 12 kali 8, 96. 96 pi ditambah 72 pi. Maka menjadi 168 pi. Maka perbandingan dari luas permukaan tabung dibandingkan luas permukaan kerucut menjadi ya, penjumlahannya menjadi ya, saya ulang, 168 pi dibagi dengan 96 pi. Sama-sama bisa kita bagi dengan 8 misalnya. Ya 8 ya. Kalau dibagi dengan 8, 16 bagi 8, 2. 8 bagi 8, 1. Maka menjadi 21 pi dibagi dengan 96 pi dibagi 8 ya. Maka menjadi 12 pi. Dan nilai ini masih bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Dibagi 3. 21 bagi 3 menjadi 7 pi. 12 dibagi 3 menjadi 4 pi ya. Dan pi-nya boleh dicoret ya. Harusnya dari awal ya. Maka jawabannya perbandingan akhirnya menjadi 7/4. Nah, tentu anak-anakku sekalian, kalau mengerjakannya dengan cara seperti ini, ya, akan menghabiskan banyak waktu ya. Nah, bagaimana ya saya mengajak diri saya pribadi ya dan anak-anak sekalian, coba ya. Kalau mau jawab soal, cobalah lebih efisien ya, lebih efisien. Artinya apa? Sekiranya ada sebuah soal yang kalian bisa jawab tapi lama, itu artinya silahkan saja kalian manfaatkan sisi-sisi keberkatan yang lain. Apa maksudnya? Nah, perhatikan secara logika, tabung lebih besar daripada kerucut. Karena kerucut ada di dalam tabung, gitu kan? Ada kerucut dalam tabung, berarti luas tabung, volume tabung menjadi lebih besar daripada kerucut. Sehingga perbandingan dari tabung dan kerucut mengartikan, jadi memananya ya, tabung lebih besar daripada kerucut. Tabung lebih besar daripada kerucut ya. Maka jawaban seperti E ini nak tidak dibenarkan. Ini nggak benar nih ya. Nah ini nggak benar ini. Ini tidak benar. Tidak dibenarkan. Kalau yang E 4/7 artinya tabungnya malah lebih kecil daripada kerucutnya. Nah jawabannya boleh 7/3 ya. Boleh 7/4, boleh 6/4, boleh 5/4. Cuma ada cumanya nak ya. Ada cumanya. Usahakan melihat jawaban yang punya kembarannya sebagai pengecoh. Artinya 7/3, kalau pasangannya ada 3/7, mungkin dia
bisa kemudian menjadi salah satu kandidat jawaban kita. Ternyata tidak ada 3/7, tidak ada 4/6, tidak ada 5/4, 4/5 maksudnya. Maka bukankah kalian bisa lihat nak, B dan E jawabannya mirip? Mirip apa enggak? Mirip nak? Mirip ya. Sehingga Mirip, Pak. mirip ya. Diupayakan kalaupun memang harus menebak, nak harus memilih, usahakan memilih jawaban tuh yang ada pasangannya. Yang fungsi pasangannya itu sebagai pengecoh. Jadi coba lihat 7/4 dengan 4/7 kan sama. Karena kedudukannya diharapkan lebih besar yang tabung dibandingkan yang kerucut. Karena kerucut ada di dalam tabung, maka jawabannya yang besar tabungnya dibandingkan kerucutnya. Dan kita sudah buktikan bahwasanya jawaban 7/4 lebih ya tepat dibandingkan jawaban yang lain. Karena secara perhitungan munculnya jawabannya 7/4. Paham? Paham ya? Baik ya, mungkin ini ada soal lain, nak, silahkan dikirimkan ke grup ya. Atau soal yang sebelumnya sudah cukup banyak juga ya. Mungkin pakai itu dulu. Baik, sekarang saya pilihkan soal sebelumnya, nak. Ini ada chatnya, pas saya baca nih. Oke ya. Baik, sekarang soal berikutnya ya, sambil kita perhatikan soal berikutnya ya. Bentar, ada soal yang lain ini. Nah, ini juga boleh. Yes. Sampai santai-santai aja ya. Untuk menyemangati kalian yang ujian besok ya. Ya, semoga yang ujian besok Allah mudahkan dan yang seterusnya juga dimudahkan ya. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Alia Munirana, boleh baca soalnya, nak? Saya juga baru baca. Silakan, nak Alia. Diberikan dua bilangan asli Hmm, P dan Q. Jika ya, P dibagi dengan Q, maka diperoleh hasil 2 dengan sisa 1. ya. Jika Q dibagi dengan 2, maka diperoleh bilangan prima tanpa sisa. Jika Hmm. selisih antara P dan Q adalah 27, maka nilai P adalah Oke, nah sekarang, nak ya, sekarang ya, ada soal begini ya. Diberikan dua bilangan asli. Apa itu bilangan aslinya? P dan Q. P dan Q, gitu ya. Dengan catatan, apa catatannya? Jika P dibagi dengan Q, maka hasilnya 2. Ada sisa 1. Ada sisa 1. Tapi jika Q dibagi dengan 2, Q-nya yang dibagi dengan 2, maka diperoleh bilangan prima. Bilangan prima yang bagaimana? Bilangan prima yang tanpa sisa. Nggak ada sisanya. Pertanyaannya, berapakah nilai P jika P dikurang Q sama dengan 27? P dikurang Q sama dengan 27. Nah, secara sederhananya, nak ya, secara sederhananya misalnya begini ya. eh ini ada keterangan yang menarik misalnya kan. Coba aja misalnya eh seandainya kita kerjakan dengan cara matematikanya itu gambarannya begini, nak. Ya. Jika P dibagi Q hasilnya adalah 2 dengan apa? Dengan sisa 1. Contohnya begini, nak, contohnya misalnya. Ya, contohnya ya. Contohnya misalnya 7 dibagi 3, 7 dibagi 3, hasilnya kan 2, sisanya 1. Karena 2 kali 3 6, tambah 1 jadi 7. Nah, jadi kurang lebih temanya begitu ya. Jadi 7 dibagi 3 sama dengan 2.
sisanya satu. Maka maknanya 7. Nah, dari sini ya. 7 adalah 3 kali 2 ditambah satu. Maka dengan cara yang sama, jika P bagi Q sama dengan 2, maka maknanya P sama dengan 2Q tambah satu. Itu persamaannya. P bagi Q sama dengan 2, sisanya satu, maka maknanya P sama dengan 2Q ditambah satu. Itu ya. Nah, sementara itu pula, diketahui, apa yang diketahui? Selisih P dan Q, selisih P kalau dikurangi Q hasilnya sama dengan 27. Nah, sebenarnya persamaan ini sudah cukup bagus, nah ya. Sudah cukup bagus ya. Kalau P kurang Q sama dengan 27, kalian bisa sedikit berkreasi misalnya. Bagaimana kreasinya? Coba dilihat ya. Kreasinya begini ya. Bukankah P ya kurang 2Q, sama dengan 2Q tambah satu, bisa kita pindahkan menjadi P kurang 2Q sama dengan satu, kan begitu ya. Sementara yang di bawah yang sudah meletakkan keduanya baik itu P dan Q di ruas sebelah kiri, tinggal kita kali 2 saja. Maka jadi 2P nak kurangi 2Q ya, kurangi 2Q sama dengan 27 yang dikali 2, 54. Ya, 54 saya langsung ya. Sehingga kalau kita kurangi, karena kita butuh berapa nilai P kan? Ya, P. Maka di sini untuk Q bisa dihilangkan dengan cara mengurangi karena nilainya sama, sama-sama min gitu ya. Jadi maknanya min 2Q dikurangi min 2Q maka habis. Untuk aturan pengurangan tidak mesti yang atas kurang yang bawah, boleh yang bawah kurang yang atas, lihat yang besar. 2P dikurang P hasilnya P, 54 kurang satu hasilnya 53. Maka untuk soal ini ya, jawaban benarnya adalah 53 tanpa kita perlu tahu berapa nilai Q. Andai kita juga ingin menghitung nilai Q, nah andai kita juga ingin menghitung nilai Q ya, bisa ambil persamaan ini saja. Kalau P kurang Q sama dengan 27 ya, maka kesimpulannya dari P yang 53 dikurangi 27 hasilnya itu Q. Maka Q-nya sama dengan 26. Nah, ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwasanya jika Q dibagi 2, maka diperoleh bilangan prima tanpa sisa. Ya benar, kenapa? Karena Q adalah 2 kali 13. Pas ya. Dan 13 itu adalah bilangan prima yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya keterangan ini ya tidak kemudian menjadi keterangan yang penting untuk kita gunakan. Jadi boleh gunakan ya persamaan yang P bagi Q sama dengan 2 bersisa satu, sehingga secara matematika persamaannya nak bisa menjadi P sama dengan 2Q tambah satu. Untuk persamaan yang kedua bisa diambil dari selisihnya P dikurangi Q sama dengan 27. Tinggal kemudian kita rancang sedemikian rupa sehingga Q-nya yang hilang. Maka tersisa P-nya, dapat ya, P-nya 53 gitu nah. Nah, mudah-mudahan ini ya. Satu soal lagi ya. Satu soal lagi, satu soal lagi ya. Setelah ini Ananda bisa beristirahat ya. Bisa istirahat untuk besok. Semoga ya Allah mudahkan ya. Baik, ini saja ya, insya Allah. Sebentar.
Tolong baca soalnya, Zaim mungkin nak. Ini soal terakhir yang kita bahas hari ini ya supaya kalian bisa istirahat tuh besok. Boleh baca Zaim? Silakan. Misalkan ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan AC sama dengan BC. Mm-mm. Besar sudut C adalah 90 derajat Mm-mm. dan koordinat titik A 2,3 dan C 0,2. Ya, Koordinat titik A yang mungkin adalah ini soalnya salah nah ya. Ah, kenapa ya? Diketahui koordinat titik A 2,3. Ya, A sudah ada tuh 2,3. C 0,2. Masa yang ditanya A lagi? A kan sudah ada ya. Ini A sudah ada A-nya 23 ya. Mungkin apa yang ditanya? A sudah ada, C sudah ada. Maka yang belum ada apa? Ya, mungkin ini yang ditanya bukan A ya, tapi mungkin B. A-nya ada, C-nya ada. Tentu yang ditanya masa A lagi ya. Yang ditanya adalah B. Oke lah, kita husnuzon saja. Misalnya pertanyaannya adalah B ya. Nah, di sini kata kuncinya, nak, kata kuncinya ya. Yang diketahui punya kesamaan ukuran segitiga siku-siku sama kaki adalah A ke C dan B ke C. Artinya di sini siku-sikunya di C. Nah, artinya nak siku-sikunya di C. Nah, ini C ya. Jarak dari A ke C sama dengan jarak dari B ke C. Nah, berarti otomatis siku-sikunya di C. Nah, otomatis siku-sikunya di C. Nah, begini. Nah. Di sini diketahui koordinat dari titik A, ya, koordinat dari titik A 2,3. Itu kan? Sementara koordinat dari titik C, ya, titik C 0,2. Pertanyaannya, berapa koordinat untuk titik B? Berapa koordinat untuk titik B itu pertanyaannya. Nah, di sini nak, di sini ya perlu kalian ketahui ya, jarak dua titik. Jarak dua titik ya. Itu dinyatakan kalau titiknya ya, titik pertama sebut saja titik M, itu X1 dan Y1, titik N, X2 dan Y2, maka jarak dari M ke N dinyatakan sebagai akar, nah, akar ya, X2 kurang X1 boleh dibalik, dikuadratkan, boleh dibalik ya, dikuadratkan, kemudian ditambah Y2 kurang Y1 yang dikuadratkan juga. Ini persamaannya. Itu persamaan jarak. Nah, bukankah di sini, nak? Bukankah di sini? Ya, bukankah di sini ya? Jarak antara A ke C sama dengan B ke C. Karena dia segitiga siku-siku yang sama kaki. Sama kaki, berarti sama panjangnya antara AC ke BC. Untuk AC-nya, persamaannya menjadi ya, untuk AC ya, karena sama panjang, kuadratnya boleh tidak digunakan. Lepaskan saja kuadratnya ya. 2 kurang 0 untuk AC ya. Jadi di sini panjang AC sama dengan panjangnya BC. Untuk panjang AC ya, lihat X2-nya boleh yang mana saja. 2 kurang 0 dikuadratkan ditambah 3 kurang 2 dikuadratkan.
Itu maknanya X2 kurang X1 kuadrat. Boleh X1 kurang X2 kuadrat. Kenapa? Karena kalau dikuadratkan positif pun ya negatif sama ya. Min 2 kuadrat hasilnya 4. 2 kuadrat juga hasilnya 4. Untuk BC-nya, nah untuk BC-nya berarti boleh ya. 0 dengan 2 tadi. 0 dengan 2 tadi ya. Menjadi X2 kurang 0 misalnya dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi 2 dikuadratkan. Boleh. Sehingga hasilnya 2 kurang 0, 2 dikuadratkan jadi 4. 3 kurang 2, 1 dikuadratkan jadi 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, 5. X2 kurang 0, X2. X2 dikuadratkan ditambah Y2 kurang 2. Y2 kurang 2 dikuadratkan. Yang hasilnya nanti jumlahnya harus 5. Nah, 5 tadi kan diperoleh dari 4 tambah 1 atau 1 tambah 4 kan. Nah, kemungkinan pertama, kalau 4 tambah 1, kalau 4 tambah 1 berarti berulang lagi ya. Kalau 4 tambah 1 berulang lagi, di sini 4, berarti di sini harus 2 atau min 2. Harus 2 atau min 2. Kenapa? Karena 2 dikuadratkan seperti min 2 dikuadratkan hasilnya 4. Tapi tidak ada opsi jawaban yang menggambarkan bahwasanya X-nya itu 2 atau min 2. Nggak ada, semuanya 1 ini. Berarti pilihannya bukan X2-nya yang, bukan X2 kuadratnya yang 4 ya. Tapi persamaannya 4 tambah 1 sama dengan X2 kuadrat ditambah Y2 dikurangi 2 kuadrat. Di sini nilainya harus 1. Nilainya harus 1 ya. Jadi 1 itu bisa diperoleh dari 1 kuadrat ya. Pun boleh diperoleh dari min 1 kuadrat. Boleh ya. Kemudian, nah maka jawabannya ini min 1, 1 sama ya. Kemudian tinggal sedikit lagi. Supaya nilainya menjadi 2, boleh dari 4 kurang 2, boleh dari 0 kurang 2 ya. Oh, maka jawabannya banyak ini ya. Jadi Y2-nya itu boleh 4, karena 4 kurang 2 hasilnya 2 kuadrat hasilnya 4. Atau boleh juga 0 ya. X-nya boleh 1, boleh min 1. Maka di sini seakan-akan jawabannya itu ada 4 ya. Apa saja boleh min 1, 4. Boleh min 1, 0. Boleh 1, 4. Boleh 1, 0. Nah, sayangnya jawaban seperti ini tuh ada ya, min 1, 0 ada. Ini min 1, 0 ada. Ada ya. Min 1, 4 juga ada. 1, 4 juga ada. Yang tidak ada 1, 0. Maka jawabannya di sini ya, kalau melihat kasus ini saja, maka jawabannya seakan-akan 3. Min 1, 0 boleh, min 1, 4 boleh, 1, 4 boleh ya. Dengan catatan tadi kita belum memperlihatkan bahwasanya syaratnya harus tegak lurus. Panjang juga ya, harus tegak lurus. Apa syarat tegak lurus? Syarat tegak lurus gradiennya M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, gradiennya ya harus min 1 perkaliannya. Jadi di sini saya mohon maaf nih nggak sempat dipelajari sebelumnya ya. Jadi saya nggak dapatkan triknya ya. Gradien pertama dikalikan gradien yang kedua, hasilnya harus min 1. Mungkin pertanyaan lagi, apa itu lagi Pak gradien? Gradien itu kemiringan ya. Berarti di sini nak, ya gradiennya, rumus utama gradiennya Y2 kurang Y1. Gradien itu ya. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 itu gradien. Maka untuk gradien AC, kurangi aja. 3 dikurangi 2, 1. Dibagi. 2 dikurangi 0, hasilnya 2. 1/2. 1/2.
Maka untuk gradien yang kedua, 1/2 kali M2 sama dengan -1. Maka gradien untuk persamaan BC harus -2. Ya, harus -2. Kalau -2 berarti ya, anggap ini BC tadi ya, B ke C. B-nya tadi misalnya dianggap X3 misalnya ya, Y3 berarti di sini Y3 dikurangi 2 dibagi Y3 dikurangi 2 ya. Dibagi X3 dikurangi 0, hasilnya harus -2. Hasilnya harus 2, berarti Y3 kurang 2, Y3 kurang 2 per X3 hasilnya sama dengan -2. Panjang ya. Panjang. Maka kalau kita ya substitusikan saja ya. Ya, jawaban yang paling benar itu adalah -1/4. Y3-nya 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Kemudian X3-nya -1. 2 bagi -1 hasilnya -2. Maka jawaban untuk soal ini ya, jawaban yang paling tepatnya adalah -1 dan 4. X-nya -1 dan Y-nya sama dengan 4. Baik ya nak ya, mungkin ada pertanyaan lagi ya. Aduh Pak, penuh ya ini catatannya ya. Ada nggak cara praktisnya ya, kayak tadi juga lah. Ya, kayak tadi juga ya. Lihat bahwasannya jawaban itu nak ya. Kalau besok dapat yang seperti ini, nak, lihat jawaban itu penuh dengan kesederhanaan kalau mau dipikirkan. Contoh ini. Lihat nilai X-nya. X-nya tuh hampir sama, 1 semua. Pertanyaan saya, banyak -1 atau banyak 1? Coba jawab nak, banyak -1 atau banyak 1? Lebih banyak -1 ya. Karena -1 itu ada 3 jawaban A, B, C, sementara 1 ada 2 jawaban. Usahakan tidaklah pilih yang ini ya. Nggak dipilih ini. Itu ya. Sementara ini belakang ya, banyak angka 4 atau angka 0-nya. Oh, banyak angka 4-nya, jangan pilih D. Banyak yang plusnya atau banyak yang minnya? Banyak yang plusnya. Ya, insya Allah sama nih, jawabannya C juga. Ya, intinya besok nah ya, intinya besok. Ketika ujian, bersikap sederhanalah dalam menghadapi soal ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah sugesti kalian untuk bisa mendapatkan jawaban dengan cara sederhana dan tidak memberatkan ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi untuk kalian ya, untuk bisa memaksimalkan ujian besok ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya.